Berangkat dari kisah nyata, film ini bercerita tentang perjalanan sekelompok anak muda menjalani hutan Amazon untuk menemukan suku pedalaman yang bernama Toromonas yang menurut beberapa sumber memiliki harta karun berupa emas yang banyak. Dan inilah Jungle. berlatar tahun 1981, kisah akan bercerita tentang seorang mantan tentara Israel yang bernama Yossi Gisenberg yang selama beberapa tahun terakhir ini sedang menyukai hobi barunya yaitu berpetualang. Dan saat ini, Yossi sedang mengunjungi Bolivia di Amerika Selatan untuk berkemah bersama dengan para traveler yang lain yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Disitulah Yossi bertemu dengan seorang teman baru yang bernama Markus, yang merupakan seorang guru sekolah asal Swiss, di mana Markus mengenalkan Yossi dengan teman lamanya yang bernama Kevin, yang merupakan seorang fotografer yang kebetulan sedang mencari objek foto yang bagus di daerah Bolivia ini. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke kota untuk melihat perayaan. Yossi terlihat diikuti oleh seorang pria asing yang mengajaknya untuk berbincang. Dia adalah Karl, sang petualang asal Austria yang ingin mengajak Yossi untuk melakukan perjalanan di hutan Amazon dengan tujuan menemukan suku pedalaman yang bernama suku Toromonas yang diyakini memiliki harta karun berupa emas yang banyak. Di mana Karl juga menunjukkan foto-fotonya saat dia pernah melakukan petualangan serupa sehingga membuat Yossi tertarik untuk merasakan petualangan tersebut. Lalu membujuk Markus dan Kevin untuk ikut bersamanya juga. Awalnya Markus dan Kevin menolak karena takut ditipu oleh orang asing yang tidak dikenal. Tetapi Markus dan Kevin akhirnya bertemu langsung dengan Karl yang menjelaskan secara detail siapa dia dan apa saja pengalamannya yang pernah dia lakukan selama bertualang. Dan karena Markus dan Kevin juga tertarik dengan pengalaman-pengalaman tersebut, akhirnya mereka pun setuju untuk ikut dalam penjelajahan mencari suku Toromonas ini. Dengan menggunakan pesawat, mereka berempat akhirnya tiba di hutan rimba Madidi alias wisata Amazon di Bolivia. Yossi, Markus, Kevin, dan Karl mulai berjalan memasuki hutan belantara dan tanpa memiliki pengalaman sebelumnya kecuali Karl yang memang satu-satunya orang yang sudah berpengalaman dalam hal seperti ini. Ketika malam tiba, mereka mendirikan tenda dan memutuskan untuk istirahat, di mana Markus tiba-tiba menjerit ketakutan seperti perempuan saat ada yang hinggap di wajahnya, yang padahal itu hanyalah seekor kupu-kupu hutan, yang kebetulan saja sedang menjadi kupu-kupu malam. Dan dari sini kita tahu bahwa Markus adalah anak mama yang sedikit manja dan belum siap untuk melakukan perjalanan ekstrim. Di keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dengan menempuh berbagai kondisi dan cuaca yang ekstrim, sehingga membuat ketiganya mulai merasa lelah, terutama Markus yang berada di posisi paling belakang, sampai satu ketika mereka tak sengaja terpisah dari Karl yang sudah berjalan lebih dahulu. Markus yang sedang lelah dan bercampur panik, berteriak-teriak memanggil Karl, yang membuat Kevin dan Yossi ikut-ikutan panik. Mereka pun menyuruh Markus untuk diam, tetapi si Markus terus saja berteriak dan Yossi membatin bahwa Markus ini hanya menjadi beban dalam perjalanan kita. Sesaat kemudian mereka bertiga dikejutkan dengan semak-semak yang bergerak. Dikiranya akan muncul hewan buas seperti harimau, beruang, serigala, atau anaconda. Ternyata itu adalah warga desa yang sedang menuntun sapi yang setelah Karl ditemukan ternyata mereka sudah dekat dengan salah satu desa di Amazon yang bernama suku Ariamas yang merupakan penghuni hutan yang sudah agak modern dan sudah memiliki peradaban. Mereka disambut baik di desa ini. Yossi dan kawan-kawannya pun mandi di sungai dengan kondisi bugil. Dan betapa terkejutnya mereka bertiga saat semua wanita di desa sedang asik menonton di pinggir sungai. Dan sepertinya para wanita ini terkesima melihat pisang goreng orang barat yang luar biasa. Di keesokan harinya, Markus mengobati kakinya dengan salep yang lecet-lecet akibat tidak pernah jalan jauh, di mana seorang warga tiba-tiba menghampiri Markus untuk meminta tolong anaknya untuk diobati juga. Dan dari sana, Markus mulai menjadi dokter dadakan yang mengobati banyak warga desa yang sedang mengalami luka atau lecet.
Mereka berempat akhirnya pamit untuk melanjutkan perjalanan, di mana saat sudah sampai di sebuah sungai, Yoshi dan Carl mencoba menyaring pasir sungai dan menemukan satu butir emas yang menjadi bukti bahwa mitos tentang suku Toromonas yang memiliki harta bongkahan emas bisa jadi adalah nyata. Beberapa jam berlalu, Markus terlihat berjalan pincang akibat lecet kakinya yang semakin parah, sehingga mereka sering berhenti untuk mengobati kaki Markus. Awalnya Yoshi dan Kevin maklum, tetapi lama-lama mereka agak kesal juga karena Markus hanya memperlambat perjalanan. Akhirnya mereka berempat sepakat untuk membuat sebuah rakit dan menggunakan jalur sungai. Setelah rakit selesai, mereka langsung meluncur mengikuti arus Bengawan Solo yang ketika alirannya menjadi semakin deras dan ekstrim, terjadi sedikit perdebatan antara Carl yang ingin menepi saja, sedangkan Kevin ingin terus lanjut, walaupun akhirnya Kevin mengalah untuk menepi sesuai dengan permintaan Carl. Rasa kesal timbul dalam diri Kevin ketika dia merasa bahwa Carl ini sama saja dengan Markus yang hanya memperlambat perjalanan, di mana Kevin menduga bahwa sebenarnya Carl tidak bisa berenang, tapi malu kelemahannya itu diketahui, sehingga itulah alasannya kenapa dia ingin menggunakan jalan darat. Di keesokan harinya, Carl dengan tegas mengatakan bahwa dia akan mengambil jalur darat saja. Meskipun memakan waktu yang agak lama, setidaknya risiko yang dihadapi tidak sebesar mengambil jalur sungai. Yoshi meminta Markus untuk ikut bersama Carl, agar kakinya tidak terkena air cukup lama yang dikhawatirkan bisa memperparah keadaannya. Sementara Yoshi dan Kevin akan tetap mengambil jalur sungai dan berharap bisa lebih cepat sampai dan bisa meminta bantuan ke desa terdekat. Beberapa jam berlalu, Yoshi dan Kevin tampaknya sangat senang dan menikmati perjalanan dengan rakit. Namun semua seketika berubah saat mereka mulai memasuki titik jeram dan tiba-tiba mereka berdua terjebak pada sebuah batu di mana Kevin berhasil sampai ke darat. Tetapi Yoshi keburu terbawa arus sehingga hanyut jauh dari lokasi itu. Berada di antara tebing, Yoshi akhirnya bisa sampai di daratan. Dia mendaki tebing tersebut hingga sampai di atas, dan disinilah Yoshi mulai kebingungan ketika mengetahui posisinya saat ini sangat jauh dari posisi Kevin berada. Setelah semalaman turun hujan dan hanya berteduh di bawah bebatuan, Yoshi yang masih kedinginan pun menemukan secerca harapan saat tas ranselnya hanyut tepat di dekat Yoshi. Yang meskipun ranselnya berhasil didapatkan, itu tidak bisa menjadi jaminan untuk Yoshi bisa keluar cepat dari hutan belantara ini. Sudah 6 hari berjalan mengikuti arus sungai, Yoshi masih belum bisa menemukan titik terang akan desa terdekat yang bisa dijangkau. Perutnya sudah mulai kelaparan, tepat saat melihat buah-buahan di atas pohon yang ketika dia akan mengambilnya, ternyata ada seekor ular yang nyaris saja mematuknya. Tetapi karena rasa lapar yang sudah sangat menyiksa, Yoshi pun memberanikan diri untuk naik lagi dan membunuh ular tersebut menggunakan sebuah batu. Sendirian di dalam hutan belantara selama 6 hari, mental Yoshi mulai rapuh. Memang pada awalnya dia tidak berpikir aneh-aneh tentang kegelapan dan kesendirian. Tetapi pada hari ke-6 ini, Yoshi mulai mengalami halusinasi ketika dia makan di sebuah restoran yang di situ ada sosok pelayan cantik yang seksi. Tetapi anehnya, tiba-tiba ada seekor banteng yang muncul sampai-sampai membuatnya terbang. Di keesokan harinya, Yoshi melihat peta untuk memastikan seberapa dekat dia dengan suku pedalaman. Dan disinilah Yoshi baru menyadari ada benjolan di dahinya dan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Entah apa itu, Yoshi yang tak bisa berbuat apa-apa pun akhirnya pasrah. Ketika malam tiba, halusinasi kembali menyerang Yoshi. Saat itu dia melihat sosok Markus yang muncul tepat di depannya, lalu berganti dengan seekor harimau yang kemudian disemprot menggunakan semprotan api dan baygon hingga halusinasi itu pun akhirnya menghilang.
Di keesokan paginya, Yoshi yang mulai terganggu dengan benjolan yang ada di dahinya itu nekat mengeluarkan isi di dalamnya, di mana Yoshi sangat terkejut saat mengetahui itu adalah seekor cacing. Entah dari mana dan kapan cacing itu masuk ke dalam sana. Yoshi kembali berjalan dan mulai merasakan lapar yang luar biasa hingga dia menemukan 2 butir telur burung yang tergeletak begitu saja, dan dia memutuskan untuk memakan mentah-mentah telur yang sudah setengah jadi itu untuk bertahan hidup. Beberapa jam kemudian, Yoshi akhirnya tiba di desa suku pedalaman sesuai yang tertera di peta. Namun, alangkah kecewanya Yoshi mengetahui jika desa ini sudah lama ditinggalkan. Padahal, hanya desa inilah satu-satunya harapan Yoshi untuk bisa selamat dari hutan belantara Amazon ini. Yoshi kembali melihat petanya dan di sini Yoshi harus menerima fakta bahwa lokasi desa selanjutnya teramat sangat jauh dan tidak sanggup untuk dijangkau. Apalagi kakinya yang mengalami lecet persis seperti apa yang dialami Markus. Di keesokan paginya, Yoshi kembali melanjutkan perjalanan sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh peta, di mana Yoshi sangat dibuat depresi, stres, dan putus asa yang luar biasa ketika menyadari bahwa dia hanya berputar-putar mengelilingi tempat yang sama, yaitu lokasi di mana dia menemukan telur yang sempat dia santap kemarin. Pada hari ke-14, musim hujan yang dikhawatirkan akhirnya turun juga, di mana Yoshi malah memilih lokasi di bawah tebing bebatuan sebagai tempat berteduh. Hingga akhirnya, ia pun dibawa banjir yang datang dari atas. Di tempat lain yang berjarak 193 km dari posisi Yoshi saat ini, warga desa lokal tak sengaja menemukan Kevin yang ternyata masih selamat. Kevin langsung menceritakan kronologi bagaimana dia bisa tersesat dan meminta bantuan kepada pihak berwajib untuk melakukan pencarian terhadap Yoshi temannya yang diyakininya masih hidup. Sayangnya, usaha pencarian melalui udara tidak efektif untuk menemukan Yoshi yang berada dan tertutup di bawah pepohonan, sehingga pencarian pertama ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Tetapi Kevin sangat yakin bahwa Yoshi masih hidup, dan dia pun berusaha melakukan pencarian kedua dengan menyewa seorang nelayan untuk melakukan pencarian melalui sungai. Kembali ke Yoshi yang kondisinya semakin tidak karuan, entah hanya halusinasi atau kenyataan, Yoshi tak sengaja menemukan seorang gadis suku pedalaman yang sedang sendirian. Awalnya si wanita ketakutan dan berniat untuk kabur, tetapi Yoshi berhasil mencegahnya dan memohon agar si gadis tetap bersamanya, karena Yoshi sangat butuh sekali seseorang untuk menemaninya dan tidak ingin kesepian di hutan belantara ini. Setelah berhari-hari bersama gadis ini, Yoshi akhirnya menyadari bahwa gadis tersebut hanyalah semacam sugesti yang diciptakan oleh pikirannya sendiri agar tidak kesepian dan tidak menyerah dan tetap bertahan hidup. Dan kemudian dia melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Yoshi terjebak di sebuah lumpur hidup di mana dia hampir saja tewas setelah tak punya tenaga untuk bisa mencapai tepian. Yoshi sempat tidak sadarkan diri selama beberapa detik. Namun akhirnya dia bangkit dan berhasil mencapai tepian dengan selamat. Dari situlah Yoshi mulai kehilangan akal sehatnya dan membuka bajunya dan memperlihatkan tubuhnya yang kurang gizi itu, kemudian dengan sengaja membiarkan serangga menggigit seluruh tubuhnya, yang ketika sudah sampai di pinggir sungai, akhirnya Yoshi kembali ke akal sehatnya. Keesokan paginya, keajaiban muncul. Kevin dan nelayan melakukan pencarian tepat di mana lokasi Yoshi berada. Kevin sempat putus asa dan memilih untuk pulang saja. Namun tiba-tiba dia melihat seonggok manusia kurus yang berdiri di kejauhan hingga akhirnya Yoshi pun berhasil diselamatkan. Yoshi dan Kevin akhirnya pulang dengan selamat, sementara untuk Markus dan Carl mereka tidak pernah ditemukan. Sementara itu, suku Teromonas yang diklaim oleh Carl dinyatakan tidak pernah ada. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Cus!